Berbicara penting yang bagus. Nah, di sini ada dua prodi ya, pendidikan agama Kristen sama teologi. Jadi empat. Oke. Abus tadi kan kita bisa berubah dengan bagus. Kalau kita tidak menguasai materi, jangan salahkan umat yang mampu. Salahkan master itu tidak benar. Maksudnya dalam tidak benar di situ bukan ajarannya, tetapi kemampuan dia menyampaikan pesan tersebut. Guru juga demikian. Jadi nanti kalau jadi guru, jangan bangga ngasih nilai anak itu 50 dulu. Kalau semua dalam satu kelas itu gagal, nilainya rendah, bukan anak itu yang tidak mampu, berarti kualitasnya dipertanyakan. Benar kan? Jadi jangan bangga. Saya akan perkenalkan diri, nama saya bisa langsung juga. Jadi tadi saya akan menjadi seorang dosen menjadi juga menjadi secara publik, public speaker, motivator trainer. Jadi saya sudah punya dua kesempatan menjadi pembicara internasional di Paya University Thailand dan University Utara Malaysia. Enak kan? Kita pergi ke sana dengan upgrade your skill. Ada satu skill kalau tidak bisa. Nggak usah leader kalau kita kuliah di swasta dengan kita. Saya alumni S1 dua swasta. Bisa berkompetisi sama anak ini, kenapa saya jadi bagus? Tergantung kita sekarang. Nah, semoga sekarang program yang dibagi di Sebab ini mengupgrade itu mencapai akreditasi dan juga kualitas kita dukung. Ya, mulai dari satu kita dulu ya. Kita dulu tentunya ada kerjasama. Oke, baiklah. Topik kita di sini 10 tips meningkatkan for better public speaking. Jadi ada 10 tips yang akan saya kasih. Jadi mudah-mudahan nanti bisa dipakai. Pasti sebenarnya kita sudah melakukannya, tetapi belum tentu. Oh ternyata ini ya, kan sering gitu kan? Oh berarti ini kemarin yang saya dengar. Oke, nah sebelum jauh saya akan memperkenalkan diri ke diri saya. Inilah saya. Oke, nah nggak ada pula soft copy-nya ya, atau print out nggak ada. Nampaknya nanti kecil. Oke, next saya mau tunjukkan sudah mulai masuk checkpoint-nya. Oke, nah saya sudah ratusan kali menjadi pembicara. Kalau di Sumatera Utara sudah sangat sering Pak. Sumatera Utara bagi Kesjantar, dan saya termasuk salah satu trainer untuk guru bahasa Inggris se-Yayasan Katolik Sumatera Utara dan Aceh. Tahun lalu saya yang trainingnya semua mau Santo Thomas, Cahaya semua saya yang trainingnya tahun lalu. Bisa nggak ikut saya coba? Kita coba. Bisa ya. Operator di atas ada. Siapa yang biasa di atas pegang ini? Tinggal menekan saja kok itu tombolnya itu. Handbook. Nah, jadi public speaking menyampaikan pesan kepada publik bukan hanya kata atau word, melainkan juga dengan bahasa tubuh, gesture, and then suara voice dan gambar. Nah, kalau kita berbicara nanti akan ada tips yang saya buat. Berbicara itu kan adalah proses antara, kalau ibaratnya kita siaran radio, ada kan dia sender, ada dia receiver kan, ada dia pengirim, ada dia penerima. Jadi di jalannya ini prosesnya itu ada dia pesan. Nah kalau pendeta berkhotbah, kalau umatnya ngantuk, berarti kayaknya trik menyampaikan pesan itu belum berhasil. Nah kadang kita perhatikan memang untuk karunia berkhotbah nggak semua orang ya ada itu. Misalnya karunia penyembuhan juga nggak bisa kita paksakan. Itu kadang ada dikasih Tuhan sama kita. Jadi itu dinamakan satu talenta. Jadi pembicara publik juga sebenarnya bukan nggak bisa kita kerjakan, hanya saja kita mulai
dengan berlatih. Nah, untuk potensi itu bisa dikategorikan dua. Yang pertama, dia punya potensi tapi tak dikembangkan, atau juga dia sama sekali belum mengetahui potensi di dalam dirinya. Jadi seorang anak itu bisa saja dia mengetahui potensinya setelah dewasa, benar kan? Nah, potensi yang salah satunya itu adalah public speaker. Jadi orang yang sering berbicara depan publik. Bagaimana menjadi pembicara yang benar itu beda antara talker dengan speaker. Bisa bedakan? Jadi kalau orang Inggris mengatakan seperti ini, you are a talker, dan itu negatif. Tetapi kalau dikatakan you are a good speaker, itu baru kita terima. Kalau talker ini, tahu kan orang yang suka menggosip kan? Atau banyak ngomong, di mana-mana ada apa dia biar paling menggosip. Nah, itu bisa kita katakan talker. Tetapi kalau speaker itu adalah hal yang positif. Next, nah tujuan public speaking ini pasti yang harusnya ada. Yang pertama itu perhatikan menyampaikan informasi. Ini tadi sudah saya lewatkan, sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada informasi atau pesan yang kita sampaikan. Jika Bapak Ibu berdiri di sini atau mengajar atau berkhotbah, ada yang disampaikan. Nah, disampaikan dalam hal apa? Sesuai dengan apa yang akan kita bicarakan. Yang kedua adalah menghibur audiens. Nah, public speaking itu berbeda dengan academic speaking. Nah, public speaking itu berarti kita juga bisa bawakan itu ke situasi formal, bisa non formal. Tapi kalau sudah academic, misalnya kalau MC, siapa pernah di sini jadi MC? Ada kan MC yang di televisi itu misalnya host ketawa-ketawa kan gitu. Itu. Tapi kalau dalam formal itu tidak bisa. Misalnya seperti seminar ini bisa saya praktekkan dalam bahasa Inggris seperti itu yang kalau formal. Ladies and gentlemen, welcome to this English seminar. Gitu kan? Atau sudah besok pasti gitu. Mana ada sudah? Sudahlah, sekarang sudah mungkin kan? Tetapi kalau MC yang mungkin besok seperti ini kepada para hadirin kami persilahkan dulu. Misalnya sesi yang kedua. Misalnya apa yang kita buat sesi kedua? Oke, tari karya persembahan dipersembahkan dari program studi pendidikan agama Kristen semester 1. Kan gitu kan? Nggak ada pembicara publik di arena formal itu ketawa-ketawa. Oke, datang aja lah di sini yang menarik kali ya. Tapi kalau kita bawa acara di televisi itu tidak jadi masalah karena entertainment kan, hiburan. Yang ulang tahun juga, misalnya nanti ibu ini diminta satu keluarga jadi MC, nggak mungkin anak-anak yang umur 3 sampai 6 tahun itu diberi kepada adik-adik semua. Tidak kan? Ada yang ada kan? Jadi seorang MC itu juga harus mengetahui apa yang akan disampaikan, siapa peserta harus tahu. Bayangkan saja kalau anak-anak umur 3 tahun kepada adik kami persilakan dulu. Ya udah juga. Nah, harusnya kan, adik kami silakan dulu di sini ya. Perhatikan kalau ada di sini mahasiswa yang ada di sekolah minggu. Saya yakin ya 100% sifat kekanak-kanakan itu pasti ada dalam diri. Benar nggak? Anda nggak bisa dipungkiri itu udah berdasarkan research. Mahasiswa juga yang ngajar yang misalnya ngajar anak TK, sering loh sifat-sifat anak-anak itu karena memang sudah budayanya. Kalau kita terlalu tegang ngajari anak orang, takut kan? Sama ibaratnya bahasa Inggris, perhatikan biasanya. Sering kan kita dengar good morning miss, panjang seperti kereta. Itu sudah salah. Harusnya good morning miss, kan gitu. Tapi anak-anak sudah terbiasa TK, selamat sore miss. Nah panjang dia tadi mana titiknya gitu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Oke? Nah, yang selanjutnya mempengaruhi audiens. Nah, tahu Soekarno? Politisi juga sebenarnya tidak semua punya karisma menjadi seorang kemampuan retorik atau retorika. Kalau saya apresiasi politisi Indonesia itu yang paling saya suka, bukan berarti saya karir partai ya. Dari cara dia ngomong itu, saya paling suka itu Surya Paloh. Lihatlah kalau dia ngomong itu, ya kita nggak cerita apa-apa ya dari ilmu publisinya. Lihatlah ketika dia ngomong itu ada getaran gitu. Ada orang ngomong mencela-mencela ya. Ditanya A jawabannya B. Nah, seringkah mengikuti acara-acara talk show di
televisi. Nah, seringkali politisi seperti ini. Menurut Bapak, apakah di partai Bapak diperkenalkan memberikan mahar kalau mau jadi caleg? Jawabannya kan cuma dua, iya atau tidak. Tapi jawabannya yang selama ini tadi, gimana ya menurut begini, begini, lain ditanya, lain yang dijawab. Nah, kalau Bapak sendiri itu nggak boleh. Nah, di sini hubungannya mempengaruhi audiens. Perhatikan, seorang pembicara, seorang pengkhotbah, perhatikan seperti Stephen Kong itu sangat bagus kan? Saya senang dia berkhotbah karena memang karisma menjadi seorang pembicara itu dia punya. Tapi ada juga pendeta memang nggak selalu seperti itu, bukan harus seperti itu pendeta. Nah, tergantung topik juga yang kita sampaikan. Sama seperti ini nanti dalam segi berpakaian juga ada aturannya. Nah, saya sampaikan menurut etikanya. Nah, jika kita mampu mempengaruhi, makanya kan sering bahasa Bataknya itu pak bola-bola kan? Ya kan? Disampaikan A, di sini kayak 1 meter, di sini 2 meter, 3 meter, 4 meter. Seperti tahun lalu saya dapat informasi itu, pas di kampung saya, si anak itu lewat, di mana suamimu? Oh, suami saya nggak bisa pulang karena kalau kami kan nggak bisa sekali 2 cuti. Sampailah kepada ini. Pas dia mau gereja ini kenyataan nggak larang-larang. Nah, di mana suaminya? Kemarin nggak tahu. Kenapa nerang-nerang video kan katanya? Padahal tadi disampaikan tidak bisa cuti. Nah, pembicara juga kalau ibaratnya dia tak bisa menyampaikan pesan yang tadi itu hal yang negatif gitu kan. Tapi hal yang positif, misalnya kalau kita cerita tentang satu topik, berarti kita itu bisa menyampaikan informasi. Lewat tulisan juga ada kan? Makanya kalau di koran itu ada namanya kolom opini. Nah, di kolom opini itu ya seseorang itu mengekspresikan apa yang dia pahami, dia sampaikan, dia tulis supaya orang lain mengikuti apa yang dia bilang. Namanya juga opini. Nah, opini ini bisa dua, yang negatif atau positif. Tapi jadilah generasi muda yang positif. Oke, next. Nah, manfaat public speaking yang pertama mengurangi apa itu? Ketidaktahuan. Nah, dengan belajar public speaking kita akan selalu belajar. Saya contohnya, sampai saat ini saya sudah mengoleksi 2 rak buku. Jadi tiap bulan itu saya punya anggaran, jadi misalnya entah 2 atau 3 buku. Jadi selalu kita upgrade. Misalnya kalau topik yang baru kan seperti sekarang, saya akan mencoba menguasai materi tentang revolusi industri 4.0. Jadi beberapa sumber itu saya ambil, saya kaitkan nanti ke bahasa, saya kaitkan ke pendidikan. Akhirnya saya sudah berani presentasi untuk membawakan pendidikan di era revolusi industri 4.0. Tahu apa yang dimaksud revolusi industri 4.0? Belum tahu? Pendidikan juga nanti ada. Berkhotbah di zaman sekarang saja tak perlu harus dibimbangkan. Sekarang ada berkhotbah sistem digital kan? Minta doa juga bisa lewat telepon kan? Ada kalau di televisi kan? Jadi nggak selalu kuliah juga sekarang nggak harus ke kampus. Pancabudi itu sekarang menerapkan itu program perkuliahan jarak jauh. Seperti UT, cuma UT kan masih mau jumpa sekali sebulan gitu. Nah, jadi kalau pembelajaran itu mereka ingin paham, saya juga dengan mahasiswa selalu buat sistem seperti itu. Misalnya kalau nggak sempat dia kasih, ya sudah saya tunggu nanti malam kirim lewat WA, lewat email. Jadi nggak pernah saya persulit. Nah, misalnya kalau di kampus sana kan masih ada mahasiswa yang kerja kan, jadi kita juga harus maklum kalau tidak kerja dia tidak bisa kuliah. Nah, jadi kita harus mengerti akan situasi tersebut. Next, mengurangi tekanan. Nah, orang yang berbicara, pernah nggak Bapak Ibu berteriak? Pernah. Nah, ketika kita berteriak, berekspresi, kalau bisa apa yang dalam tangan kita itu pergilah ke lapangan. Lemparlah sebuah jauhnya sambil berteriak. Pasti ada kan sesuatu tekanan itu yang dikurangi kan? Nah, jangan pula berteriak di dalam rumah orang yang sakit jantung. Bisa lewat kan? Pergilah ke tepi laut, pergilah ke tanah lapang, berteriaklah di sana sekuat-kuatnya. Bila perlu, lempar apa yang ada di tangan. Jangan lempar orang khusus. Nah, itu adalah ekspresi berteriak. Nah, bukan berteriak tidak sampai tengah malam kan itu. Ketika seseorang itu, makanya perhatikan, seseorang yang pendiam, dia ketika dia marah di puncak tertingginya itu bahaya. Makanya hindarilah apa menjadi pribadi yang setia kan di kumpul-kumpulnya juga, kumpul-kumpulnya makin dongkol, akhirnya apa yang dia bilang?
selama ini aku tahan-tahan ya, kali ini aku nggak bisa lagi sabar. Kan ada kan? Kita kulit-kulit. Ya. Apalagi kalau orang Jawa beda sama Sumatera loh. Kalau orang Jawa dikoin, jangan panas. Kalau orang Batak, cewek orang Batak itu dikoin, sama orang tua, sama ibu, kan gitu kan? Nah, orang Jawa juga kalau dipegang dipijak kakinya, masih dipakai dong katanya. Orang Batak, nangis dia dikodok, itu orang Batak kan? Nah, jadi memang culture juga nggak bisa lepas dari public speaking. Nah, kalau orang Batak itu suaranya tinggi-tinggi kan itu. Nah, kalau orang kita Jawa lembut. Nah, apalagi Stephen juga agak lembut itu. Kalau orang Jawa kayaknya aku nggak setuju dia ngomong begitu. Siapa yang setuju orang Jawa bilang ngomong lembut? Enggak kan? Jadi itu saya bilang itu nggak bisa kalau orang kalau itu juga ngomong kuat loh. Misalnya saya kata, kucing apa bebe? Kuat kan? Karena kucing apa bebe? Nggak ada. Kalau terlewat saya dari simpang turunan itu, oh jangan. Jadi culture juga mempengaruhi kita nanti ke public speaking. Nah, apa yang kita bicarakan materi itu juga harus kita kuasai. Nah, karena ada orang ngomong topiknya A, jelasnya B. Sama seperti presentasi, diminta bertanya, ngasih saran kan itu. Padahal presentasinya, nah sekarang kami persilahkan kepada rekan-rekan semua untuk memberikan pertanyaan jika materinya belum jelas. Tapi apa yang dia bilang? Saya nggak suka presentasikan itu banyak kali ya kan? Iya kan? Kita ambil lagi katanya. Padahal harusnya, misalnya harus slide nomor 3. Saya kurang paham loh slide nomor 3 itu boleh nggak dijelaskan? Nah, saya kasih tahu satu ilmu presentasi. Mungkin pulang dari sini akan berubah nanti dari profesional. Setelah presentasi, jangan pernah mengucapkan maaf. Itu haram. Kenapa? Jika Anda itu mempresentasikan seseorang, berarti kamu itu bintang dong. Kamu itu menguasai materi. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan di sana sini katanya. Tapi sebagai orang yang rendah hati, jika makalah kami ini belum jelas atau masih ada yang mau bertanya, kami persilahkan bertanya. Tapi kalau kalian bilang kami minta maaf, bukannya putih ya, kami minta maaf. Apalagi kan biasa kalau mahasiswa asuransi ya, tunggu nanti sesi nanti ada. Biasanya kelompok ini maju, asuransi ya, tunggu nanti giliran katanya. Kelompok saya maju, dia banyak pertanyaan dari saya nanti balas sama dia. Awas nanti ya. Entah dari mana lah sebenarnya pertanyaannya sudah dia tahu jawabannya, tapi yes, benar kan? Sudah tidak aja. Nah, jadi mau presentasi nggak mau pidato atau bentuk apa usah minta maaf. Tapi cukuplah cukup sekian dan terima kasih. Jika ada yang belum jelas atau mau ditanyakan, kami mengundang Bapak Ibu untuk bertanya. Kan enak kan? Makanya kalau saya mencuri speech contest itu, kalau sudah ada itu langsung saya garis bawahi kurang nilainya. Nah itu bukan menurut saya, tapi itulah aturannya. Benar kan? Sama seperti paduan suara sudah disepakati, kalau ada mutiara itu kan bisa diperpanjang kan? Benar kan? Ya, apa mutiara namanya itu? Permata ya, permata kan bisa diperpanjang. Sudah disepakat, sama kan mau 3 ketuk terserah, 4 ketuk, karena saya juga anggota paduan suara. Biasanya kan kalau nggak sombong. Oke, next. Menyelesaikan masalah. Nah, kalau public speaking ini kita gunakan menyelesaikan masalah bisa. Pernah nggak mengenal seseorang yang menjadi anggota diplomat? Diplomat itu kerjanya apa ya? Memprovokasi. Hah? Ada? Di sini kayaknya mau buka bimbingan konseling bu ya? Ada bimbingan konseling. Bimbingan konseling itu kan sebenarnya menyelesaikan masalah kan? Nah jadi jangan pula bermasalah orang sudah membayar sama bapak-bapak kalian bilang. Karena mungkin juga karena sistem pendidikan sekarang kita jadi takut kan, kita marahi katanya ditamparin tapi gimana? Kita pun jadi takut. Tapi sebenarnya di bimbingan konseling juga itu adalah upaya untuk menyelesaikan masalah. Bisa dia masalah dari dirinya sendiri, lingkungannya atau juga keluarga. Next. Nah, inilah dia salah satu tipsnya untuk menguasai public speaking. Yang pertama adalah benar.
apa? Penampilan. Nah, saya bertanya, kenapa saya di sini nggak pakai jas? Hah? Kira-kira gimana? Hah? Kenapa? Panas. Panas. Sudah saya bayangkan di rumah STT Baptis agak panas. Nah, udah itu juga ini lagi cuaca juga panas. Nggak usah pakai celana panjang, nggak usah. Yang kedua juga kita harus tahu situasi ya, belajar ya. Yang saya tahu juga ya Bu, setelah ini ada persiapan upacara besok kan? Pasti juga mereka nggak konsen lagi dengan seminar ini, kayak gitu. Saya tengah-tengah nggak konsen juga kan? Padahal ternyata aslinya konsen sekali. Nah, saya buat penampilan. Etika penampilan juga atau etika penampilan itu sangat penting. Jika kamu atau bapak ibu mau menjadi pembicara depan anak kecil, tak usah pakai jas. Serius? Kenapa? Terlalu jauh loh jaraknya itu. Orang sudah pakai jas, pakai dasi, pakai parfum baju wangi. Yang dijumpainya anak-anak. Benar ya? Anak-anak pun gini. Udah itu pun anak-anak pakainya nggak pala rapi. Biasa kalau ulang tahun anak-anak kan. Lalu diundanglah adik ini jadi MC. Beginilah dia. Aku dia pakai sabun. Kan nggak nyambung kan? Nah, yang kedua juga penampilan itu sangat berpengaruh karena penampilan itu adalah representasi dari dirimu. Ada orang yang sering tampaknya asal-asalan kan? Ada juga orang cewek atau cowok itu kayak gantungan kain. Tahu bahasanya kayak gantungan kain? Anger ya? Tahu kenapa sudah kayak gantungan kain? Tahu rahasianya? Ada nanti seorang apapun yang dia pakai cocok sama dia. Itulah masalah gantungan kain. Dan kalau gantungan kain kalau mau kalian taruh juga rok cocok. Kalian buat di situ sarung mau jualan di pajak cocok. Baju karena itu fungsi gantungan kain kan. Jadi seseorang itu apapun yang dia pakai pasti cocok. Kalau saya nggak cocok semuanya. Kenapa? Kalau pakai juga udah ukuran reguler kan. Saya suka lihat blazer yang bagus, ukurannya sedikit. Nah, yang jualan online dilihatnya siapa yang dipakai baju itu, yang pesan orang gemuk, cocok. Akhirnya disalahkan bisnis online. Udah dilihatnya LD-nya sekian, dia pesan lagi, kan ada tuh kan? Dipaksakan. Nah, penampilan juga, saya mau bahasa juga. Perhatian dari segi psikologisnya. Orang, tapi jangan sakit hati ya. Orang yang pakai behel, ingat, orang yang pakai behel ini ramah lingkungan. Benar nggak? Jumpa di tengah jalan anjing lagi menggogok. Benar kan? Jumpa satpam di depan itu. Jumpa juga orang gila di pinggir jalan. Benar nggak? Karena memang tuntutan BNI itu nggak boleh dirapatkan. Benar kan? Kalau ini tidak sakit kan itu kan? Makanya dalam beberapa minggu atau 1 bulan pakai BNI itu sakit loh. Makanya kalau terbiasa senyum. Jadi kalau ada kawan bapak ibu yang nggak pernah senyum, suruh aja pakai BNI. Nanti nggak selesai pun nanti PR-nya ditanya dosennya, udah selesai PR-nya. Tes, benar kayak saya bilang, pakai BNI. Ada yang tanya cuma pakai BNI. Tidak ada senyum. Yang biasanya kalian berantem tidak jangan tiba-tiba di depan kampus itu. Karena satu psikologisnya biar tahu orang saya ini pakai BNI. Itu nggak saya katakan loh. Saya perhatikan kan misalnya mahasiswa. Kemarin enggak senyum, udah pakai BNI. Kan nanti kita lihat satu di sini observasi ini lah di sini satu. Sama orang yang pakai apa? Perempuan yang baru-baru dari bonding. Ini akan sering megang-megang rambutnya. Ya kan? Nah, pegang ini. Pakai ikan aja kan itu ya. Yang lagi gini lagi jadi ikut sini. Memang gimana? Penampilan itu apapun ceritanya, kalau penampilan itu nggak cocok sama kita atau dibuat-buat, kita akan menjadikan itu sebagai beban. Benar? Berduit karena itu kan akan dikontrol kan, belum terjadi kan. Mana ada orang pakai BL langsung udah pulang, harus diperiksa. Makanya saya bilang kalau ada nanti mahasiswa yang tiap hari mukanya kayak jeruk purut, suruh aja pakai BL. Bila perlu kasih dari kelas itu kumpulkan aja. Atau juga dosen, mana tahu kan hanya cemurkan gini.
Saya waktu di S2, ada di dosen saya itu. 7 orang kami mahasiswa bimbingan sampai sekarang masih ada 3 orang lagi belum selesai. Dia gini, mau Natal pun wajahnya cemberut. Nah, tahun baru begitu. Makanya saya bilang tadi, penampilan dalam public speaking sangat mendukung. Nah, penampilan itu kan ada kadang-kadang yang pakaian. Saya bukan ahli pakaian ya. Pakaian itu kan baju seter dia kan, di atas lain, di bawah lain. Sama seperti celana. Oh, kalau sudah warna hitam celana, warna apapun di atas pasti cocok. Jangan pula nanti kita acara formal, kalian pakai bendo apa, kupu-kupu atau kacamata yang kayak daun kan, mau wisuda kira-kira gimana deh orang? Pasti tahu. Tapi kalau semua pakai kacamata kupu-kupu mungkin kan kesepakatan. Tiba-tiba nama pakai kacamata kupu-kupu, pasti terkenal bisa viral kan? Nah, jadi pakaian itu adalah bentuk dari apa kita, karakter kita. Walaupun dia nggak selalu ya, kadang ada orang penculikan pakaiannya rapi kan. Nah, tapi orang yang biasa dengan penampilan seperti tadi yang saya bilang contohnya apa, gantungan kain apapun yang dia pakai cocok, bukan dari segi murah atau mahalnya. Ada kan orang apapun dia pakai kan cocok kami. Nah, kalau orang gemuk itu kayaknya itu nggak selalu cocok, tapi kalau berbadan kecil, perhatikan, berbadan kecil itu harus belajar juga dari segi fisiologis ya. Dia itu tua pun nggak kenapa kan? Pakaian yang dia pakai pun kalau cerah yang kecil itu apa kali? Coba perhatikan kalau perempuan pakai baju merah, apa yang terjadi? Ada kan? Nah, merah. Tapi jangan bilang mega, kan itu enggak kayak itu. Nah, panjangkan yang di dalam hati itu. Oke, next. Dia ada namanya suara. Nah, kalau ngomong perhatikan, saya kasih tips. Ada nggak penyanyi yang suaranya di atas semua, highest voice katanya, di atas? Ada orang ngomong itu kan presentasi. Jadi kalau ngomong itu perhatikan ya, kayak gelombang kan. Nah, rahasia kalau ngomong, misalnya nanti tak siapa mau jadi MC, saya sudah sering membuat orang juara dalam ajang speech. Duta Bahasa Sumatera Utara tahun 2017 saya mengcoach itu dari Manco. Jadi bagaimana kalau ngomong presentasi juga, dia perhatikan satu suara. Besok pasti perhatikan MC-nya kalau sudah. Kalau sudah menyebutkan poin-poin, biasa suara itu agak dipanjangkan. Yang pertama adalah, pernah nggak mengumumkan juara gini? Juara 1 sih, ya. Juara 2 sih. Ada enggak kan? Benar kan itu? Nggak ada gitu kan? Ada gini. Juara 1 adalah katanya. Nggak ada. Yang namanya poin-poin itu harus suara itu agak dinaikkan. Makanya kan kayak apa, Indonesia Idol mau saya yang paling di televisi itu. Sampai beberapa kali iklan lagi belum tahu dari siapa pemenangnya. Nah, mari kita saksikan. Pemenang pertama adalah bahkan iklan lagi. Karena suara itu membuat orang penasaran. Tapi jangan pulang kalian bilang gitu, ada kabar dong di Pak Bos mereka nih. Apa itu? Pembunuhnya adalah kayaknya juga dosen ada egoisnya. Biasa saya kalau nggak datang besok, minimal kalau sore atau hari ini saya sampaikan tidak datang. Tapi ada juga orang kan di SMS sudah dibalas kayak lagu apa itu apa namanya, Bogor di mana? Tahu gitu. Jadi harus ada komunikasi kan. Jangan bilang, mana Ibu Sinaga? Ibu Sinaga sedang ke jadi kalau masuk ada rapat mendadak, kan panjang-panjang nggak benar juga komunikasinya. Nah, perhatikan kalau khotbah juga, kalau ada poin-poin yang pertama kan gitu kan, sampaikan itu agak tenang. Yang kedua kan kayak tadi juara itu, juara 1 adalah si Joko, juara 3 si Joko. Nah, itu nggak benar. Jadi suara perhatikan, kontrollah suara itu. Ada namanya voice control ya. Bernyanyilah seperti itu. Ada nggak penyanyi referensi semua? Nggak ada kan? Kalau referensi itu udah agak apa itu? Ke atas mulai naik. Masih dari lirik 1 lirik 2 mungkin masih tenang-tenang aja kan? Kalau kayak kalau lagu Batak, kalau tidak ada suara menjerit-jerit nggak sah. Benar kan? Makanya bagi orang Batak itu penyanyi yang paling mantap itu paling tinggi suaranya. Itu kalau bisa Batak ini nyanyi 1, 3, 5